Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi pagi sempat turun hujan, rasanya mau berangkat ke Tuhan, hujan gitu ya. Tetapi kita bersyukur ketika kita akan berangkat beribadah, ternyata Tuhan memberikan cuaca yang cerah sehingga kita boleh bersama-sama untuk datang beribadah. Di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua mengatakan, pujilah Tuhan ya jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Raja Wali. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memiliki kerinduan untuk menaikkan syukur kita, menaikkan korban kita untuk Allah kita yang hidup. Mari bersama-sama kita akan mengatakan, biarlah manis kau dengar setiap ucapan syukur kita di hadapan Allah. Aku hendak bermazmur
selalu melingkupi kami Tuhan. Tidak pernah terbatas kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari setiap kita pada hari ini, jikalau Engkau merasakan kebaikan Tuhan, sembah Tuhan secara pribadi pada pagi ini. Berikan syukur-Mu, sembah Dia. Angkat suara-Mu, puji Dia. Sebab Dia yang baik, layak disembah. Haleluya. Kami naikkan pujian, syukuran bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah berhenti kami bersyukur kepada-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami selalu melihat segala perbuatan baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang selalu mampu bersyukur dengan keadaan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, terutama pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap hati daripada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang jadi persoalan setiap mereka, hari ini Engkau melakukan perkara besar untuk setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini ucapan syukur kami menjadi bau dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang mencengkram setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Berikan salam senyum yang paling manis buat saudara kita yang ada di sebelah kanan kiri, dan katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh Dia Allah yang baik. Biarlah pagi hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita.
Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sungguh Allah kita Allah yang luar biasa. Sekali lagi kita akan memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Tapi sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan yang mengatakan, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar memberi apa yang menjadi bagiannya Tuhan, dan kita sudah menikmati apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih. Berkat-berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan tepat pada waktu kami membutuhkannya, Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang sudah belajar untuk memberi. Engkau juga memberkati umat-umat-Mu Tuhan, yang mungkin hari ini mereka belum bisa memberi. Tapi kami terlalu percaya Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini adalah kesempatan yang berbahagia bagi keluarga Bapak Lukas dan Ibu Yosiana, di mana mereka berdua akan menyerahkan kedua anak mereka, anak Jocelyn Melody Kasih dan anak Levino David Simponi Nugroho. Kami persilakan untuk kedua orang tua bisa maju ke depan, dan waktu kami serahkan kepada Bapak. Aku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Pagi hari Kau ini singkapkan kita bersama-sama menyerahkan putra putri dari Bapak Lukas dan Ibu Yosiana, yang mana mereka dikaruniai anak kembar, putri dan putra. Jocelyn Melody Kasih dan Levino David Simponi Nugroho. Kita biarkan yang selanjutnya. Mari bersama-sama kita menuju dalam doa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Syukur hanyalah ya Allah, ya Tuhan. Haleluya. Bapa surga, kami datang kepadamu untuk Jocelyn dan Levino, juga kakaknya. Tuhan,
berbakti kepada orang tua. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sangat menyenangi ketika ayah dan ibu membawa anak-anak mereka kepadamu. Karena Engkaulah sumber kehidupan. Engkau yang telah mengaruniakan anak yang kembar, dan mereka orang tua mau menyerahkannya kepadamu. Karena kepadamu-lah kami berharap, kepadamu-lah kami percaya, kepadamu-lah kami berserah. Kiranya Yoselin diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sehat, kuat, berkeahlian, dan penuh berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati Devino. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Tuhan memenuhi dengan kasih karunia-Mu, dengan keahlian yang khusus. Buat doa juga untuk kakaknya. Tuhan memberkati kakaknya menjadi kakak yang penuh dengan kasih bagi adik-adiknya. Terima kasih Tuhan memberkati Lukas dan Luciana menjadi orang tua yang penuh hikmat Allah, penuh kasih untuk membawa anak-anak mereka mendekat selalu kepadamu. Kami percaya Bapa, di dalam Engkau ada hikmat, ada kuasa, ada berkat yang luar biasa dari kerajaan-Mu bagi Lukas dan Luciana dan bagi 3 anak mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita melihat bahwa kedua anak ini diserahkan kepada Tuhan. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita memberikan hidup kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita mau memegang setiap janji-janji itu di dalam kehidupan kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap rasa, tertetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu berapa
penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini, kami menyerahkan segenap hati, segenap hidup kami dipenuhi oleh kuasa firman-Mu yang akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah, sehingga kehidupan kami mencapai tujuan-tujuan mulia yang Tuhan sudah tetapkan. Hamba menyerahkan diri hamba dalam pertolongan dan bimbingan Roh-Mu yang kudus saja. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan bagi kita. Tadi kita telah bersama-sama memberikan dukungan doa kita untuk anak kembar dari Bapak Lukas dan Ibu Yusiana, anak Yoselin Melody Kasih dan anak Levino David Simfoni Nugraha. Saya percaya setiap nama yang diambil berdasarkan persekutuannya dengan Tuhan. Ayah dan ibu yang berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak mereka, dan nama itu dipilih karena satu keyakinan kepada Tuhan bahwa sesuai dengan namanya Tuhan akan karuniakan keahlian-keahlian khusus, kemampuan-kemampuan yang khusus, yang mana mereka satu kali akan dipakai Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia sesuai dengan keahlian-keahlian yang Tuhan telah tanamkan dalam diri mereka. Dan setiap ayah dan ibu, kakek dan nenek bertanggung jawab untuk selalu membawa anak cucunya dalam doa kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan mendengar dan Tuhan memberkati anak cucumu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap hari, setiap saat, ketika engkau mempunyai kesempatan untuk berdoa bagi anak cucumu, maka pakailah kesempatan itu dengan sepenuh hati, dengan penuh iman, percaya, dan terjadilah apa yang kau doakan bagi anak cucumu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengantar kita kepada suatu pemahaman bahwa Tuhan menginginkan agar kita sebagai umatnya membangun gaya hidup yang benar, karena gaya hidup yang benar itu akan menentukan kualitas hidup kita di masa mendatang. Gaya hidup kita pada masa kini akan menentukan kualitas hidup kita di hari-hari mendatang. Kalau gaya hidup yang kita hidupi, kita bangun adalah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dipastikan demikianlah kualitas hidup kita di masa mendatang akan menjadi jelek. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita membangun
gaya hidup yang benar, karena hal tersebut menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Saudaraku, karena itu kita semua perlu belajar bagaimana membangun gaya hidup yang benar sebagai orang tua maupun sebagai anak. Ya, mari bersama kita membaca Alkitab kita dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 6 ayat 1 sampai dengan ayat 4. 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Ya, perikop dari pasal dan ayat-ayat yang kita baca itu mengatur gaya hidup kita dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana kita menjadi seorang anak yang membangun gaya hidup benar yang akan menentukan kualitas hidup kita di masa mendatang. Kalau kita membangun gaya hidup kita berdasarkan ajaran dan firman-Nya, maka yang terjadi adalah firman Tuhan dan Roh-Nya yang kudus akan membentuk kita mencapai kualitas hidup yang baik, kualitas hidup yang mulia. Nah, dalam hidup kita sebagai seorang anak, Tuhan mau agar kita sebagai anak melatih diri ya dalam bimbingan orang tua kita agar kita menjadi seorang anak yang taat. Melatih diri, seorang anak itu berkewajiban untuk melatih dirinya untuk belajar taat kepada orang tua, taat kepada ayah dan ibu dalam bingkai hidup yang selaras dengan ajaran dan keteladanan Yesus. Tuhan Yesus bertumbuh seperti kita pada umumnya, bertumbuh dari masa bayi, balita, menjadi seorang anak yang nantinya bertumbuh menjadi pra-remaja, remaja, pemuda, dan akhirnya menjadi orang-orang dewasa yang nantinya akan melakukan banyak tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ketika kita masih anak-anak, kita harus melatih diri untuk taat kepada orang tua kita. Melatih diri untuk taat kepada orang tua kita secara jasmania, juga kepada orang-orang yang dituakan secara rohani. Kita perlu belajar untuk menjadi taat kepada orang tua kita. Dulu di gereja kita pernah dilakukan pelatihan
suara oleh seorang guru pelatih paduan suara yang melatih di Santa Maria Panderman dan beberapa sekolah Katolik lainnya. Dan kita pernah mengundang beliau untuk melatih paduan suara anak, muda, dewasa bergabung menjadi satu. Dan ada juga anak-anak yang dilatih untuk bermain angklung. Lalu kita menampilkan paduan suara etnik ya dengan musik angklung dan keyboard saya. Dan itu menjadi satu prestasi yang bagus, yang mana ketika ditayangkan di Malang TV, Batu TV, banyak orang yang menyaksikan. Dan satu malam ketika habis ditayangkan di televisi tersebut, pemilik dari Malang Musik telepon saya, "Wah Pak Pendeta, tadi itu sebuah proses pembelajaran yang bagus untuk anak dan orang tua. Mereka berkolaborasi dalam paduan suara dan seni musik etnik. Nah, saya belum pernah melihat gereja melakukan hal itu. Tapi gereja Bapak telah melakukan hal itu dan sangat menginspirasi. Nah, kita sebagai orang tua perlu belajar untuk memahami bahwa anak-anak kita perlu berada dalam satu situasi kondisi di mana anak itu dilatih untuk taat. Anak itu dilatih untuk tekun. Anak itu dilatih untuk mengeksplorasi potensi-potensi baik luhur yang ada dalam diri mereka. Dan saat itu saya menetapkan kepada seluruh peserta, setiap Anda datang ke gereja untuk berlatih, Anda harus mencopot semua sandal dan jangan ada dalam gereja sandalnya, harus berada di luar gereja dan ditata rapi. Saya tidak mau melihat sandal masuk gereja atau berserakan di samping gereja atau depan gereja. Harus dilepas di luar gereja dan ditata rapi. Itu adalah proses pembelajaran untuk disiplin, untuk belajar rapi, untuk belajar menempatkan barang di tempatnya dan terlihat baik, rapi. Itu adalah pola membangun sebuah disiplin dengan cara yang sederhana. Dimulai dengan bagaimana menaruh sandal sepatu kita, mencolot ke sana kemari, ataukah tertata dengan rapi. Nah, anak-anak memiliki tanggung jawab untuk melatih dirinya menjadi anak yang disiplin, anak yang tekun, anak yang taat kepada orang tuanya, dan belajar untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang tanggung jawab anak. Anak haruslah menjadi anak yang taat kepada orang tuanya dalam segala perkara, dalam bingkai hidup selaras dengan ajaran dan keteladanan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pada waktu masih kanak-kanak, dia dilatih untuk taat. Ketika umur 8 hari, oleh Yusuf dan Maria dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan pada waktu masih usia 8 hari.
Ngapain usia 8 hari mereka bawa Yesus ke bait Allah untuk didoakan oleh imam, lalu disunat pada hari yang ke-8. Usia 8 hari, 8 hari sudah disunat menurut adat istiadat Yahudi. Nah, setelah Yesus bertumbuh, tentu dia diajari untuk membaca kitab Taurat, diajari untuk taat kepada ajaran-ajaran Tuhan. Hal itu disiplin yang dikerjakan oleh orang tuanya, dan Yesus bertumbuh menjadi anak yang taat kepada orang tua. Ketika dia sudah umur 12 tahun, dia diajak lagi ke bait Allah untuk menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Dan di sana Yesus diajak ngobrol dengan para alim ulama, dan Yesus selalu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para alim ulama. Dan jawabannya cepat, jawabannya oke. Nah, setelah itu dia mendapatkan hikmat dari Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan, mendapatkan keahlian dari Tuhan, dan dia berlatih bersama ayahnya untuk memilih kayu yang bagus, yang baik, yang cocok untuk dibuat menjadi mebel, membuat meja, membuat kursi, membuat lemari. Itu pekerjaan yang dilatih oleh orang tuanya untuk Yesus. Dan Yesus taat. Dia menjalani proses pelatihan. Diajak milih kayu, diajak untuk menggergaji kayu, diajak untuk mendesain perabot rumah dari kayu, dan dia mengerjakan proses itu dengan sangat baik. Dan hasil perabot yang dibuat Yesus punya. Nah, marilah bersama-sama setiap ayah dan ibu selalu mendoakan anak-anak, melatih mereka menjadi seorang anak yang terlatih untuk taat, untuk tekun, untuk selalu bersemangat belajar, memenuhi ajaran Tuhan, dan meneladan kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dia memanggil Yohanes dan dia berkata, "Aku menitipkan ibuku kepadamu. Dampingilah dan peliharalah ibuku." Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita untuk kita menjadi anak-anak yang hormat kepada ayah dan ibu, karena itu adalah perintah Allah yang penting. Hormat kepada ayah dan ibu itu adalah perintah Allah yang penting, karena ada janji Tuhan yang melekat dengan gaya hidup tersebut. Seorang anak yang hormat kepada ayah dan ibunya, dia sedang melakukan perintah Allah yang penting, yang mana perintah itu melekat dalam gaya hidup, dan di sanalah
janji Tuhan akan digenapi, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Jadi, kalau anak itu terlatih menjadi anak yang selalu belajar menghormati ayah dan ibunya, berbakti kepada ayah dan ibunya, maka ada janji Tuhan yang melekat dengan gaya hidup tersebut, yaitu supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Haleluya. Jadi kepada anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, ya, pemuda, belajarlah untuk menghormati orang tuamu ketika kau masih di bawah asuhan beliau. Anda harus belajar untuk taat kepada apa yang diperintahkan oleh ayah ibu kita di dalam Yesus. Dan yang kedua, hormatilah ayah ibumu sebagai orang yang telah ditetapkan untuk melahirkan engkau dan mendampingi engkau dan melihara engkau sampai kau menjadi dewasa. Tanggung jawabmu adalah hormat kepada ayah dan ibumu, karena ada janji Tuhan yang penting yang melekat dalam gaya hidup tersebut. Ketika kau menjalani gaya hidup takut akan Tuhan, taat kepada orang tua, menghormati orang tuamu, maka kamu akan dibuat oleh Tuhan menjadi anak-anak yang bahagia dan akan bertumbuh dewasa dan kau panjang umur. Ya, panjang umur itu berkat dari Tuhan. Nah, sekarang setiap keluarga ada anak, ada orang tua. Nah, Tuhan menekankan kepada para ayah. Setiap pria yang menjadi suami dari seorang istri, dan dalam keluargamu Tuhan karuniakan seorang atau beberapa anak, Tuhan meneguhkan setiap hal yang penting, dan yang penting yang terutama adalah para ayah haruslah menjadi seorang ayah yang cakap untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kalau kita menjadi seorang ayah yang cakap untuk mengendalikan diri, maka kita tidak akan menanamkan hal-hal yang jahat, tidak akan menanamkan hal-hal yang tidak terhormat, yang akan menimbulkan cacat dalam jiwa seorang anak. Kalau kita sebagai seorang ayah tidak cakap mengendalikan diri, dan kita melakukan hal-hal yang jahat, kita melakukan hal-hal yang tidak terhormat, hal itu akan membuat sayatan yang tajam dalam jiwa anak-anak kita, sehingga anak-anak akan bertumbuh menjadi pemberontak. Anak akan bertumbuh menjadi seorang yang marah, seorang yang geram kepada ayahnya, dan rentetannya akan banyak. Jadi kepada para ayah, latihlah dirimu bersama Roh Kudus untuk menjadi seorang ayah
yang cakap mengendalikan diri. Jangan menanamkan hal-hal yang jahat dan tidak terhormat yang akan menyayat jiwa, menyayat hati anak-anak kita. Sebaliknya, didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita sebagai ayah harus mampu mendidik anak-anak dalam ajaran Tuhan, dalam nasihat Tuhan yang terlebih dahulu sudah kita amalkan. Jadi, apa yang Tuhan ajarkan untuk kita amalkan, ya, tentang penguasaan diri, untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat, penguasaan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Kalau kita menjadi seorang ayah yang demikian, Anda akan menjadi seorang ayah yang mampu mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan, sehingga anak-anakmu berbahagia karena mendapatkan teladan yang baik, mendapatkan teladan yang mulia dari ayahnya. Nah, marilah bersama-sama di pagi hari ini setiap anak melatih dirinya untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah dan bunda. Dan hormatilah ayah ibumu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan semangat. Maka Tuhan akan menepati janjinya. Engkau akan menjadi anak yang panjang umur dan bahagia. Nah, anak-anak yang bahagia itulah yang akan dapat dibentuk oleh Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Tapi anak-anak yang tidak mendapat teladan dari ayah ibunya, tidak mendapatkan ajaran dari ayah ibunya kelakuannya tidak karuan, ya, gaya hidupnya sembrono, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Semua itu akan menyayat jiwa anak, sehingga bertumbuh menjadi anak yang jahat juga, menjadi anak yang kurang ajar juga sebagai bapak ibunya. Dan saya kira kita semua tidak mau demikian, kan? Kita mau menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita mau menjadi teladan bagi cucu-cucu kita. Dan kita akan melakukan terus apa yang Tuhan ajarkan. Dan anakmu akan diberkati karena teladanmu, karena ajaranmu, nasihatmu yang benar-benar tidak hanya kita tetapkan untuk anak-anak kita saja, tapi kita sendiri sudah melakukannya, sehingga Tuhan akan buat anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbahagia bersama kita, karena Tuhan Yesus memberkati, ya. Dan saya percaya Tuhan sangat berkenan. Biarlah pada pagi hari ini kita bersama menyerahkan anak cucu kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tua, dan kita sendiri sebagai orang tua
marilah bangun dirimu menjadi orang tua yang tauladan, dan Tuhan memberkatimu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Engkau sudah mengajarkan kepada kami agar sebagai anak kami melatih diri selalu bersama Roh Kudus untuk kami taat melakukan ajaran dan perintah Tuhan yang diteladankan melalui Yesus Kristus, diteladankan melalui ayah dan ibu. Dan ketika kami menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua, Tuhan akan menjadikan kami menjadi anak-anak yang panjang umur dan berbahagia. Oh, terima kasih Bapa. Engkau juga mengajarkan kepada kami para ayah, orang tua, ayah dan ibu tentunya, terutama seorang ayah, kami harus belajar melatih diri kami untuk menguasai diri kami sehingga tidak melakukan gaya hidup yang sembrono, yang jahat, yang kejam, yang tidak beraturan. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi ayah yang hidupnya terkendali dalam ajaran firman-Mu dan teladan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi tauladan bagi anak dan cucu, sehingga kami menjadi keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Kiranya Roh-Mu yang kudus menjelaskan lebih lanjut ke dalam hati sanubari umat-Mu. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang tauladan. Jadilah keluarga kami menjadi keluarga yang hidup dalam tata tertib kehidupan kerajaan Allah. Bentuklah kami menjadi keluarga yang melahirkan generasi bintang Indonesia, sehingga anak cucu kami dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Kami dapat kolektor. Terima
mendengarkan kesaksian dari Bapak Suratman. Waktu kami persilakan. Shalom. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tadinya saya lihat satu aja itu ada beneran cucu dari kawan saya seperjuangan untuk melayani Tuhan dulu tahun 90, dan saya bangga sekali pada sesepuh yang begitu getol. Dan kalau ingat kulitnya di Tuhan dulu merindukan keluarga besarnya ke pakai Tuhan. Tapi sekarang Tuhan sudah menyatakan sampai saat ini kunci cucunya bisa melayani Tuhan. Ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan yang mana tadi saya merasakan, saya bergerak ujian-ujian yang dibawakan oleh sang leader, terutama menjelang kita terima firman Tuhan. Kalau kita sebagai hambanya, mohon maaf mengganggu sebentar ya waktunya, masih sabar menunggu, ya, jadinya menjadi berkatnya. Dan dari pegangan kita sebagai sesuatu, tunggu kalimat-kalimat sangat damai menjelang kita terima firman Tuhan. Sangat saya rasakan. Saya sudah menerima begitu besar kasih Tuhan. Tuhan sudah menepati janjinya. Waktu bulan November di sana, kami akan menghadapi pertemuan keluarga kami. Antara keluarga kami dengan keluarga besar dari saudara yang sampingnya nantinya akan kapan kita sedang tentukan. Kami berdoa mohon bimbingan Tuhan Roh Kudus bimbing, dan sebelum kami bertemu kami serahkan hidup kami maupun hidup keluarga yang ada kami bertemu. Puji Tuhan, kita bisa bertemu di dalam kasih-Nya dengan indah beserta indah pulau dan diterima dengan indah. Kemudian sampai kami pulang. Kemudian hari itu hari Jumat tanggal 1, tanggal 2 saya diajak oleh anak-anak kami, terutama yang dari sekolah anak kami itu mendapatkan bantuan sembako. Pagi kami tak sempat untuk sarapan, hanya ambil sedikit makanan. Setelah itu kami pulang, ada nasi hangat sama kodok kakes. Tahu-tahu siangnya kami biarin warnanya hitam sampai minggu pagi. Akhirnya jam 4 itu hari ya beberapa kali kami itu saya nelfon anak itu kami, Ning, Papa kok keadaan gini nih? Aku buang-buang, ini warnanya kok hitam kayak juwet gitu. Itu berlangsung berbelah. Sama kok begini kok. Iki ya apa naga naik. Mungkin nanya apa? Ini berwarna gandang. Oke naik kok ya kok coba bersani itu anak kecil sih. Aku siang sampai datang jentik saya juga dibawakan obat sekalian. Setelah itu dapat suntikan agak kebingungan saya agak berkurang. Karena baru kali itulah saya dengar diare kok sampai keluarnya itu kayak juwet. Ya itu biar saya khawatir kalau saya masuk rumah sakit, saya menyusahkan anak cucu kami. Karena apa? Karena anak saya guru. Itu ya. Terus cucu saya juga terganggu untuk belajar dia. Akhirnya ya, sampai hari Senin, hari Selasa saya menguatkan diri datang ke Pusis minta jamu, 7 kodong jamu terus dapat di situ. Itu akan terus ganti jadi biasa, tapi
durasinya agak panjang. Tapi untuk kami saya tahan. Dan saya juga selama kondisi yang demikian ini, sampai saat ini kondisi badan masih nggak enak. Saya tetap mohon ampun dari Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kejahatan, ampuni kami. Dan kami juga punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Kami percaya juga Engkau mengasihi umat pilihan, umat yang kukasihi, hamba-hamba Tuhan, terutama menjelang perayaan Natal Tuhan. Pakai hamba, berkati hamba Tuhan. Jangan sampai dibukakan nama-Mu Tuhan, ini kerinduan kami. Dan kami sebagai orang tua. Sini para sesepuh mungkin yang paling sepuh di pojok sana, Mbak Inya, Bu Markus. Itu usulnya sudah begitu. Dan saya kemarin tanggal 22, ya dalam catatan saya umur 84. Ya, itu dalam catatan. Tapi sebelum itu saya pernah duduk di Pasar Sukun. Nah, sana masih zamannya busuk PO 5 itu saya sudah makan tiwul, makanan sana penjajan. Kemudian ada penembakan dan serangan udara itu saya di belakangnya Yasin, rumah ketika cepat-cepat depan pernah kena tembak, tapi akhirnya yang kena yang gugur itu seorang pahlawan adalah saya Pak Karen dengan tongkat dan kudanya di depannya gang 4 itu yang gugur itu. Tapi orang bersyukur nggak tahu dan saya apa semuanya di sini. Dan saya juga bersyukur sampai saat ini gereja yang tadinya tempatnya Pak Wono dekat sama Pak Wono digaji sama Pak Majil saat itu istrinya dulu anggota saya itu Pancasi sampai sekarang digaji sini. Saya juga bisa sempat berbakti di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu membimbing, Tuhan pimpin, Tuhan memberkati kami. Dan kami percaya dari saudara-saudara kami, keluarga kami di TPC Cukup. Marilah kita para pria-pria, para lansia, tetap untuk kita berserah. Biar bagi kalau kita ini bisa jadi contoh anak cucu kita seperti Pak Aziz yang sudah menyerahkan hidupnya. Ya. Dan jangan lupa tetap berserah, berdoa, dan bersyukur. Ini yang saya alami. Kami bersyukur. Kami bersyukur pada saat ini umur sekian dan sebentar lagi 9 tahun lah. Tahun 2014, sekarang 9 lagi 2014. 9 tahun saya ditinggalkan oleh nyonya kami. Tapi damai sejahtera saya hadapi, saya terima dari Tuhan. Bahkan anak-anak kami begitu besar kasih sayangnya kepada saya. Ini karena kasih Tuhan dan Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Saya serahkan anak cucu kami. Saya berharap keluarga kami di sini yang sepuh bawa doa anak cucu. Karena firman Tuhan dan pujian yang terakhir menjelang firman Tuhan. Coba hayati rasakan. Nanti bawa di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu, saudara kami semuanya sadar, ingat bahwa itu dengan penyembahan Tuhan akan pakai Anda lebih indah lagi. Jadi sebelum dimulakan karena Tuhan Yesus. Ini harapan kami, ya. Jadi Tuhan sudah menjawab apa yang kami terima, tinggal nanti langkah apa yang berikutnya kami kan. Dan saya juga berterima kasih pada Pak Nono. Thank you very much. Thank you kind. Ya. Pada saya juga berterima kasih. Anda dengan lemah lembut mengasih yang banyak dalam kondisi rumah. Layani terus dengan kasih. Dan saya mohon maaf, saudara-saudara. Saya merancang kita di sini pendamping yang banyak sebagai tempuan untuk jalan ke sana. Kasihan karena saya mengalami istri kami. Mohon maaf,
istri kami kalau mandi, yang mandiin saya, anak saya nafkahi. Karena saya tahu nanti kalau istri saya begini, kalau jatuh ke sini saya harus bagaimana. Makanya saya selalu menyiapkan posisi apa. Dan ini ingat kepada bapak-bapak ibu yang sudah sepuh, ya bawa dengan kasih keluarganya dan kalau memang ada yang agak bokong, tetap bawa doa dan kasih sayang. Sekarang kalau iwak udan aja masih bisa dimong, gajah dimong, singo dimong, masa menungso gak bisa dimong. Ya, bawa doa, serahkan. Lihat kelemahannya Tuhan sayang. Ya, apa kelemahan suami? Gampang kamu lanang itu, terus batu aja. Ya. Kalau ibu bawa dengan kasih sayang, jangan sampai lepas. Sekarang setan miliaran banyak, hati-hati ya. Jadi saya sebagai orang tua untuk semuanya, ya, terutama para sesepuh, buyut, eyang, putri, ada yang kakung, bawa doa, bantuan. Dan terima kasih atas pelayanan saya waktu diberikan. Mohon saya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Suratman yang sudah memberikan kekuatan kepada kita semua. Saya percaya walaupun beliau usianya sudah lanjut tetapi semangatnya luar biasa. Kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa minggu kedua pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sujina, Ibu Yayu Handayani, Ibu Yosianha Ayu Santoso, Ibu Devi Natalia, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sarmi, Ibu Jumari, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 17 Desember 2023, WL Bapak Yendi Trio, Singer Ibu Ida Rahwati dan Saudari Nadia Aprilia. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 17 Desember 2023, Bapak dan Ibu Agus Irianto dan Ibu Rohmarita. Jadwal pelayan kolektan Minggu 17 Desember 2023, Ibu Endang Suetsi dan Ibu Rita. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan pengumuman. Saya ada sedikit pengumuman juga himbauan kepada Bapak Ibu Saudara. Beberapa minggu kemarin kamar mandi kita yang sudah direnovasi itu yang sebelah kanan
bermasalah lagi karena ada penyumbatan. Nah, terus beberapa hari kemarin sudah diperbaiki. Ternyata kan itu terjadi karena ada apa ini? Ada pembalut, terus juga ada beberapa pampers. Nah, oleh sebab itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang mempergunakan kamar mandi, jikalau memang ingin membuang sampah, mohon di kamar mandi juga sudah disiapkan tempat sampah dan sekarang juga sudah diberi kresek. Kalau seandainya ingin mengganti pampers ataupun membuang pembalut, bisa dimasukkan di dalam kresek lalu dimasukkan di tempat sampah, jangan dibuang di kloset. Karena untuk biaya renovasinya juga cukup lumayan ya. Jadi kita sama-sama menjaga karena ini juga gereja kita, walaupun itu bertempat di pastori, tetapi kita juga mempergunakannya. Kan rasanya tidak nyaman jikalau seandainya kloset itu bermasalah kan, apalagi ketika kita ke kamar mandi kita membutuhkannya, ternyata nggak bisa disiram, pasti kita akan gopoh ya. Oleh karena itu kita sama-sama saling menjaga ya. Kalaupun toh memang umpamanya di situ kreseknya nggak ada, Bapak Ibu Saudara bisa minta ke Mbak Uti atau ke Mama Eli ya. Jadi kita sama-sama menjaga, memeliharanya. Dan kalaupun toh memang kita mau membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kita akan masuk di dalam berkat, doa berkat. Kamu Bapak Ibu. Diri kita berdoa. Maha besar ya Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan Roh yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Tuhan memberkati setiap jemaatmu yang sudah berkorban. Tuhan memberkati setiap jemaatmu yang sudah berjuang untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat di berbagai bidang pelayanan. Berkatilah hidup mereka. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara menjelang pemilu. Tuhan memberkati bangsa kami dengan penguasaan diri, dengan hati yang teduh, dengan hati yang takut akan Tuhan, melakukan tanggung jawab kami untuk memilih presiden dan wakil presiden seturut dengan bimbingan-Mu ya Tuhan, sehingga pembangunan yang sudah dimulai akan terus berkelanjutan dalam hikmat, dalam berkat Tuhan. Bimbinglah kami oleh Roh yang Kudus untuk kami menentukan pilihan yang tepat sesuai dengan ajaran dan kehendak-Mu. Pasukan malaikat Tuhan menjaga NKRI. Tuhan memberkati Bapak Jokowi. Tuhan memberkati para menteri yang mendampingi. Tuhan memberkati TNI dan Polri. Tuhan juga memberkati Bapak RW 6, Bapak RT 3, di mana gerejamu berada. Kiranya kesehatan, hikmat, bimbingan, dan berkat-Mu tercurah bagi mereka. Berdoa juga untuk Pak Pri yang menolong menjaga kendaraan kami. Tuhan memberkati beliau. Mama berdoa juga untuk persiapan ibadah perayaan Natal di gereja kami tanggal 21 Desember dan ibadah perdana 2024
Kiranya Tuhan memberkati semua kebutuhan yang diperlukan. Tuhan berkati segenap panitia dengan bimbingan-Mu. Kami yakin seluruh kebutuhan dicukupkan, bahkan luber dalam berkat kerajaan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan dirimu saksi Kristus yang berkemenangan. Persekutuan dan sukacita Roh Kudus membuat engkau semakin beriman dan berpengharapan kepada Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput kita sebagai gereja yang dimuliakan di surganya untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.